voice over di setiap video saya itu mereka tetap tenang, nyaman, nggak bangun, nggak. Saya ini kan sekarang ini lagi sibuk di konten kreator. Yes. Saya punya cita-cita di saat saya tidur pun penghasilan saya tetap berjalan. Nah, jadi saya mencoba di konten saya di Pancasuca itu ada konten anak-anak. Capit boneka. Itu saya buat konten di YouTube saya Pancasuca. Alhamdulillah udah 77.000 subscriber. Dan sudah menghasilkan, dan itu bekerjanya pun sambil tidur di samping anak saya. Yes. Jam 5 pagi setelah sholat subuh, voice over dah tuh. Aku dapat capit boneka ternyata. Kali ini teman-teman, gue mau capit durian. Wah, duriannya bagus sekali teman-teman. Anak gue nggak ada yang bangun. Karena sudah terbiasa. Iya. Itu suara gue gede loh teman-teman. Capit boneka kali ini udah bosen, saya mau capit durian aja tuh. Langsung dapat. Nah. 10 video saya upload dengan suara sampai jam 6 pagi, nggak ada yang bangun mereka. Ya itu bisa begitu ya kan. Ya, akhirnya baru sadar kan kita kan. Iya, begitu cerita main anaknya bodo amat, yang penting bapak saya lagi kerja di samping saya. Itu gimana itu filosofinya? Oke, jadi gini. Itu yang saya bilang keberterimaan tanpa syarat. Anak kita menerima kita tanpa syarat, dalam arti bahwa tanpa syarat bising apa dia sudah sayang sama kita juga sama-sama. Dan kita sudah satu frekuensi bahwa apa yang dikerjakan orang tua saya dan apa yang dikerjakan anak saya itu I believe in you. Kan gitu ya. Suka ke atas, Abi ngapain? Dia main-main gitar segala macam, dimain aja. Kecuali gitar yang dikit-dikituin ya. Ngomong dong. Kecuali gitarnya dibuat gitar hero. Atau justru kalau anak perempuan saya bontot itu kalau saya lagi ngetik tuh dia suka gambar-gambar apa-apa. Ya nggak apa-apa kan. Asal nggak ijazah orang kan lagi digambar-gambar kan gitu kan. Kasih kumis. Nah, jadi saya berusaha untuk dimanapun saya bekerja, saya usahakan kalau di rumah saya tuh saya bisa ngeliat mereka dan mereka bisa melihat saya. Berusaha saja. Terus kedua juga adalah kalau anak itu misalkan pasti dibilang mau tidur sama Abi, ruang kerja saya buat seperti tempat tidur, ada karpet bagus, dia tidur di belakang, AC nyala, dia tidur belakang. Nanti malam-malam saya bangun, saya pindahin ke bawah dan kita kerja lagi di atas. Gak usah banyak orang tahu kita lagi sibuk, lagi wow segala macam, yang penting hasilnya aja kasih orang. Itu urusan kita sama Tuhan. Iya, itu yang saya. Tapi keluarga harus tahu kan gitu ya. Abang teriak-teriak seperti tadi kan, orang lain nggak ada yang tahu itu jam 6 pagi, jam 5 pagi. Hasilnya saja orang tepuk tangan kan. Tapi proses susahnya, menderitanya di luar dari bahagia itu hanya keluarga yang tahu Bang ya. Betul. Dan dia merina loh, anak bisa tidur itu berarti sudah terima kan. Sudah terima itu kenceng banget. Kadang jam 4 nih karena deadline nih, jam 4, jam 6 itu harus sudah selesai semua. Yes. Jam 8 saya bisa lihat hasil. Karena kalau biasanya saya upload sore, itu saya upload sore itu hasilnya nggak kelihatan, itu hasilnya bisa besok. Tapi kalau uploadnya subuh, setelah sholat subuh, itu algoritma YouTube itu bermain di habis penayangan dari luar negeri. Penayangan dari luar negeri baru masuk ke Indonesia tuh. Anak-anak yang umur 5 tahun yang bapaknya mau berangkat kerja, anaknya bangun, pasti suruh megang handphone tuh biar tenang. Akhirnya disitulah momen-momen yang naik ya. Momen naik yang luar biasanya di situ kalau untuk di konten itu tiap subuh itu. Iya dicabit boneka seperti ini. Selalu saya buat voice over di setiap video saya. Itu mereka tetap tenang, nyaman, nggak bangun, nggak. Terkadang kan berpikir juga tidak adil juga ya buat mereka ya. Waktu kita tersita, belum tanggung jawab kita sebagai dekan misalkan, atau sebagai ahli, atau sebagai profesional, ataupun di jabatan-jabatan lainnya, atau sebagai dosen, misal waktu-waktu kita harus rapat, harus apa. Tapi saya percaya menitipkan yang terbaik itu adalah pada Tuhan, sama Allah. Ya Allah, saya lagi kerja, saya titip anak saya nih. Ketimbang titip sama orang ada khilafnya. Tapi kalau sama Allah, ya Allah, tolong titipkan orang-orang sekitar ini bisa jagain anak saya atau istri saya, tidak terjadi apa-apa kan. Jalan saja. Makanya saya bilang tugas sebagai dekan, sebagai akademisi atau apa,
bagi saya itu adalah ibadah, Bang. Kalau ibadah konsepnya itu pasti ada keikhlasan. Terus kalaupun nggak maksimal itu ya namanya manusia, mana ada yang sempurna sih, Iya, kan iya. gitu. Jadi salah satunya ya dengan bergitaran, saya kira ketimbang yang lain juga. Oh iya iya iya. Aneh-aneh kan gitu kan, lurus-lurus aja dalam main gitar. Tapi tentu harus tahu apa ya, tahu jangan sampai pada orang sedih lagi ada apa kita main gitar kan, nggak harus tahu tempat sih, saya bilang harus tahu perasaan orang. Tapi percayalah ya, sebagian otak kita itu membutuhkan nutrisi kesenangan, salah satu itu dengan musik loh, seriously. Iya kan? Betul. Nah, Bang Rian, Boleh nggak? oh ada yang mau nanya, siap, ayo, apa bang? Ini kan salah satu personel band metal nih. Band metal benar. Online. Itu personelnya siapa aja dan posisinya apa aja? Oh. Saya jelasin nggak ke orang-orang? Gimana Bang? Moonlight itu personilnya siapa-siapa aja Kak dulu? Oke, Moonlight itu setahu saya itu adalah, kalau saya pertama gabung dengan Moonlight kan SMA ya, SMA kelas 2 ya. Kebetulan diajak sama Mas Danu, ada beat basisnya. Jadi Moonlight itu selalu apa ya, dari saya pertama ngikut itu ada pergantian-pergantian ya. Tapi pada zaman saya di Moonlight itu sampai sekarang itu kita ada satu formasi yang ngangenin banget ya menurut gue ya. Ngangenin banget tahun 2000-an lah ya. Ada almarhum Ape jadi vokalis tuh. Vokalis. Bang Ape Al-Fatihah atau Bang Ape, orang baik ya. Terus ada Om Diki Bewok di Om sana. Diki Bewok, vokal ya. The best growl in Jakarta saya bilang, ataupun Indonesia. Wow. Nanti kita tampilin Moonlight ya, satu band Oke. full. Terus untuk basis ada Mas Danu yang megang basis yang saya kira apa ya, long lasting lah sampai sekarang juga. Terus ada Mas Gading yang main, biasanya saya Mas Gading tuh dua-duaan. Lu mau ngelit apa enggak? Lu mau itu apa enggak? Bahasa kita berdua. Oh, pembagian komposisi. Yes. Dan saya sama Mas Gading tuh, saya kan gitar. I believe in you. Jadi dia main apa-apa saya nggak usah, misal kita salah nih ya, cuma lihat-lihat aja, nggak ada yang ngomel-ngomel. Paling terakhir gue pengen ini ya, iya panjangin ini ya, iya. Jadi nggak ada yang ego aja, senang. Dan sinergi seperti itu kan saya kira nggak akan ketemu sepanjang kita nggak ngerasa itu adalah saudara kita ataupun keluarga kita ya toh. Betul. Saya bilang. Karena tadi keberterimaan tanpa syarat, lu basis main apa ya, oke lu udah enak kok, kita percaya kan gitu. Terus lu bewok, lu bagus wok untuk ini wok, karena kita sudah percaya, trust ya. Kalau semua itu nggak atas dasar itu agak susah juga ya Bang ya. Asik jadi. Bener gak sih? Bener. Makanya kita di Moonlight itu sudah hampir, kalau gue sih, saya sih sudah 20 tahunan sama Moonlight itu. Kalau 20 tahun guys, udah gabung. Moonlight pernah nggak sih cover lagunya Stinky? nah, jadi Era 90-an itu kan eranya Stinky, mungkin kali ada gitu. Lagu rapnya gimana sih? Mungkin kok. kebetulan kalau saya sih nebak ya, kalau misalkan Diki bawain lagu Stinky itu nggak cocok, jadi kayak dangdut kayaknya ya. Karena nge-growlnya tuh udah keren banget, ketika lagu Stinky jadi kayak lagu ini kan gitu. Tapi yang kayak gitu sekarang lagi rame loh sekarang. Iya sih. Lagi rame loh cover lagu-lagu yang Oh iya, lagu-lagu dibuat apa, dari metal ke lagu jazz ya, iya, ataupun dari lagu jazz di dibuat metal tiba-tiba. Tanya lagi, Bang, silakan Bang. itu drummernya gimana itu? Drummernya Moonlight. Oke, drummernya Moonlight itu sekarang kita dengan Akeo ya. Mas Akeo. Jadi gini, agak apa ya, agak luar biasa ketika misalkan saya sebagai seorang akademisi, dosen, Mas Akeo sebagai banker, dia kerja di bank. Terus Mas Diki Bewok sebagai apa, dia punya usaha apa namanya, Kuliner, kuliner. Terus apa, Mas Dading misal kalau nggak salah pemborong ya atau apa Mas Dading tuh ya. Terus Mas Danu dia kerja di perusahaan. Tetapi tampang-tampangnya sopan ini ketika sudah di manggung itu kayaknya lagunya nggak cocok. Iya, kagak ada tampang ya saya bilang. Dan khususnya kalau misalkan di anak teman-teman tuh, bro, lu pakai topi deh. Jadi gue suka pakai topi karena kayak mukanya nggak cocok sama Nggak. seriously. Nggak cocok sama distorsi beneran. Metal pakai batik gimana rasanya Bang? Wah itu. Tapi sekarang di Instagram
saya buat ciri khas tuh main-main lagu-lagu yang sulit, yang metal tuh apa, yang tingkat sulit tinggi dengan baju apa adanya, pulang kantor batik ya. Lama-lama ya saya kira kok jadi keren juga ya, Malah punya jadi ciri khas ini ya. ya, jadi khas Ciri bener. khas ya. Jadi khas. Terus dan ya nggak, ya berantakan karena pulang kerja saya, jadi nggak ada. Jadi saya kira sekarang nih zamannya orang seneng apa adanya sih, seriously. Bukan di set up ataupun di make up, tapi yang apa adanya orang tuh akan lihat lebih. Salah satu kayak Mas Alif Bata ya, itu yes so simple tetapi sangat kena di hati kita tuh. Mendunia bahkan. Yes, mendunia. Bang Alif Bata sehat selalu. Amin, amin. Bang, ada nggak sih Bang wejangan-wejangan nih Bang nih buat Abang nih pencinta era 90-an, musik-musik sekarang sama musik-musik yang dulu Bang? Karena kita sebagai pendengar ya, kalau dibilang musisi ya enggak juga. Sebagai pendengar, Tapi saya kira gini ya, ala Abang deh. secara pribadi musik di era 90-an itu saya kira musik yang dimana era yang jujur saya bilangnya. Musik itu bukan hanya enak didengar, tetapi physically yang main musik itu total. Misalkan metal ya, itu benar-benar dengan yang rambutnya dirawat ataupun dengan sepatu yang segala macam. Tidak apa ya, tidak arahnya itu sebenarnya. Terus kedua itu adalah era di mana ketika lagu itu bukan hanya enak didengar, tetapi kata-katanya itu loh seru, Sampai bisa ya. dan long lasting sampai sekarang. Di Instagram saya itu lebih banyak lagu-lagu tahun 90-an Bang. Bahkan saya senang lagu Malaysia loh, gitaris Malaysia keren-keren. Sukses untuk gitaris Malaysia. Dulu inspirasi gitaris Malaysia itu di apa, Ingwi ya Bang? Di Malaysia Apa mereka ke masih Slash juga? kayaknya sih Malaysia itu gini, dia rock Melayu, tetapi mereka banyak yang ke Ingwi atau nah salah satu yang gitaris Malaysia saya suka sekali itu Kid ya. Kid itu gitarisnya Search, yang dia main tremolonya itu enak sekali, nyampe sekali ya. Jadi saya berapa kali main, termasuk yang sekarang lagi viral di Instagram saya itu adalah postingan saya sampai 35.000 itu ya dalam waktu berapa hari. Karena saya main lagu solonya Isabella, tapi dengan cara saya sendiri. Kalau di YouTube kan suka dikasih tahu sama Kid cara mainnya ya. Saya ubah itu dengan bukan cara mainnya, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan, dan saya pengen caranya begini. Yang keluar rasa justru. Yes, saya bilang. Iya, jadi viral juga itu, lumayan. Akhirnya followersnya lumayan, langsung 2 kali lipat dari itu. Bang, yang menunjang seorang gitaris itu selain gitar sendiri, itu kan ada senar. Abang pakai senar apa Bang? Saya gak usah nyebut merek lah, Nggak tapi usah, saya ya. pakai 09 ya. 09. Jadi gini, ya salah nggak tepat juga bilang bahwa bukan masalah gitar, tapi masalah gitarisan bukan gitarnya. Tapi bagi saya itu faktor gitar juga ngaruh. Kenapa? Iya. Kalau saya main gitar yang enak, mainnya tambah enak. Tambah enak, bener. Ya, betul. Semangat. Tapi kalau kitanya misalkan asal-asalan, gitar enak pun jadi nggak enak. Jadi nggak enak, bener. Jadi memang dua itu harus saling menjaga ya. Saya punya ada beberapa gitar yang sesuai dengan dengan genrenya, dengan perasaan saya. Jadi ya itu yang ngebuat kita tuh tahu gitar mana yang enak untuk main ini dan itu. Ada nggak sih satu gitar punya Abang yang Abang obrak-abrik, Abang modifikasi, diganti pick up ini yang aneh-aneh, necknya diganti, bodinya beda, dryernya beda, pick upnya, camnya beda. Saya termasuk tipe gitaris yang saya suka apa adanya. Apa Memang adanya, yang saya ori. belinya itu orinya itu. Kenapa? Pada saat gitar itu kita beli, walaupun mereknya sama, jenisnya sama, cobain deh gitar yang sama, cobain. Pasti ada bedanya itu gitar tuh rasanya. Kalau kita sudah nyatu ya. Nah pada saat kita beli lah gitu, bagi saya itu ya sudah apa yang lo beli lo terima. Belum tentu dengan tipe yang sama, dengan warna sama, kayu yang Ada sama. satu feel yang berbeda. Seriously. Ada perbedaannya. Ada bedanya rasanya. Ini kayak enak gitar yang ini nih timbang yang ini, walaupun sama jenis, sama tipe apa, tapi ada pasti yang berbeda. Nah itulah satu rasa yang ketika kalau samurai nih ya ketemu pedang, pembuatnya sama, tapi kan jodoh ya, pas pegang
wah kayaknya ini ada rasa apa kan gitu. Oh, gitu. Gitar itu seperti apa? Bagi saya kayak makhluk hidup yang kalau udah habis main nggak dilapin, nggak dibersihin, kayak mambek, kayak marah, mainnya nggak enak. Tapi kalau kita perlakukan dengan baik segala macam, nggak akan ngecewain kita tuh, seriously. Punya apa, abang seneng motor apa? Misalkan Vespa ya, Vespa kata orang misalkan, tapi bagi orang yang tahu dijedek, kayaknya nih udah berapa lama nih belum ganti oli kan gitu ya, atau jadi sudah punya feeling itu. Nah, saya dengan gitar itu saya bangun itu chemistry-nya. Jadi saya tahu gitar itu enak gak enak itu bahkan dari bunyinya itu ya karena apa, saya mencoba untuk komunikasi bukan lewat ngomong ya, tapi lewat memainkannya pasti ada yang gak enak nih sama gitar. Bang, pernah nggak sih Bang, Abang ada di titik nol nih Bang ya, di titik nol untuk sulit berekonomi. Kalau saya gini Bang, maksudnya di saat ekonomi kita sedang sulit, kita mau berkarya kayak apapun mungkin agak sulit juga gitu Bang. Nah, pernah nggak sih Abang ada di titik itu dan gimana cara keluarnya, gimana cara mengatasinya Bang? Oke. Kalau sebut titik sulit itu pertama ada dua aspek nih, titik sulit perekonomian atau titik sulit himpitan hidup ya. Boleh dua-duanya, boleh dua-duanya. Kalau jadi gini, memang saya seneng gitar, saya hobi gitar. Tapi gitar bukan Tuhan saya. Kalau saya butuh ya tak jual. Tapi kita minta semoga diganti lebih baik. Ada kisah yang memang saya lagi berkebutuhan ya tak jual itu. Sedih sekali ya. Ya Allah, saya ini gitar pertama kita nih, harus dijual. Tapi di titik itu kita berdoa semoga diberikan yang lebih. Nah, kalau versi kedua di titik nol itu adalah ketika kita untuk ngapa-ngapain udah nggak enak, udah nggak nyaman. Yes, kan gini, manusia kan makhluk sosial, yes bener makhluk sosial. Tapi nggak semua yang lo rasain tuh harus bisa ngomong sama orang, even ke orang tua lo sendiri, even ke istri kita sendiri. Bener gak sih? Nah, di saat itulah kita berbicara dengan nada-nada. Yang saya bilang music speaks better than words itu adalah ya sudahlah, curhatnya gue lewat nada-nada itu. Kalau sudah seperti itu, titiknya itu adalah kita capek, kita tidur. Ketimbang kita punya pikiran belum dikeluarin, ya tidur nggak akan bisa. Nggak bisa. Oh iya. Iya kan? Karena kita juga penyelesaiannya belum tentu kita ya sendiri pribadi bisa menyelesaikan gitu. Dagdikduk Band, ini nanti dengerin ya Dagdikduk Band ya, keren banget. Itu saya kira mengisi ruang-ruang kosong komunitas-komunitas tertentu yang rock and roll. Sebenarnya kita masih senang rock and roll, tapi nggak ada pangsa pasar misalkan ya. Pasar bener. Justru misalkan kehadiran Dagdikduk yang misalkan sebenarnya dari awal nggak dikonsep bener-bener, tapi gue tuh pernah senengin. Ternyata manfaatnya bisa ngebuat sebagian orang mengenang masa lalunya, siapa tahu bisa membahagiakan suami istri itu toh. Betul. Dulu zaman kita pacaran ternyata gini ya. Akhirnya yang renggang jadi tambah ini. Lihatin Dagdikduk nih, keren. Iya kan? Akhirnya musiknya Bang Panca itu berbicara kepada mereka, dan ketika berbicara mereka akan mengingat suatu momen ketika kayaknya lagu ini langsung yes, your music speaks to the others. Musik kita bicara kan pada lain kan. Betul. Nah, itu nggak banyak disadari. Bang, kasih wejangan dong Bang nih buat teman-teman yang ada di rumah, mungkin buat mahasiswa dan mahasiswi Abang juga nih, mungkin ada wejangan atau ada nasihat-nasihat yang bisa Abang kasih. Untuk mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Tersiarsi dan di kampus manapun ya, sudah saatnya Anda serius untuk belajar, karena kompetensi kalian, hasil kerja kalian akan bermanfaat bukan hanya pada diri tapi pada bangsa. Bangsa lagi butuh-butuhnya dengan tunas-tunas muda. Kalian akan mimpin bangsa ini ke depan. Jadi isilah dengan ilmu, tetapi jangan lupa kalau saya kan dengan musik saya isi juga dengan kenapa, biar ada padunya. Kalau kalian punya hobi olahraga silakan. Yang penting adalah ilmu yang dipadukan dengan hal-hal positif akan menjadi suatu dentum yang akan mengubah bangsa ini. Hidup Indonesia merdeka. Salam Pancasila. Wih. Oke, terima kasih buat Bang Rian. Kita jumpa lagi Bang Rian. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kita semua teman-teman. Oke, sampai sini dulu di podcast Daily Life ID. Kita jumpa lagi besok ya. Dadah. Kita lanjut makan dulu. Oke.